Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan minhum ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita melanjutkan kajian terhadap adanya ungkapan Ibnu Arabi bahwa al-haqqu ta'ala zahirun min haitsu makhluqatihi. Allah Ta'ala itu nyata dipandang dari sisi makhluk-makhluknya, dan wa batinun min haitsu dzatihi. Allah Ta'ala itu batin, Allah Ta'ala itu samar, gaib dari sisi zatnya. Anggapan umum kita manusia adalah bahwa makhluk-makhluk itu nyata dan Allah Ta'ala itu gaib. Nah, kitab ini mengajak kita untuk membalikkan adanya anggapan itu menjadi Allah Ta'ala yang nyata dan makhluk-makhluk itu gaib. Terus rasionalisasinya bagaimana agar ini bisa dipahami kalimat ini, Allah Ta'ala nyata dan makhluk-makhluk itu gaib. Begini ya, pada setiap inci makhluk, pada seluruh bagian makhluk, katakanlah seluruh bagian dari diri kita, itu semuanya merupakan wujud konkret dari kemahaan Allah Ta'ala. Seluruh bagian dari diri kita, katakanlah ya, rambut kita, mata kita, hidung kita, pipi, dan lain semacamnya, itu semua merupakan bagian dari kemahaan Allah Ta'ala. Nah, kalau begitu, bukankah segala makhluk itu diliputi oleh kemahaan Allah? Kalau begitu, bukankah sangat nyata kemahaan Allah Ta'ala pada segala sesuatu? Nah, dalam konteks seperti itu disebutkan Allah itu konkret, makhluk itu abstrak, sebab makhluk itu tidak bisa berdiri sendiri. Ketika makhluk ada, keberadaannya langsung diliputi oleh Allah. Makanya disebutkan di sini bahwa makhluk itu
itu hanya bisa dipahami dengan akal dan dibayangkan dengan imajinasi, tidak empirik. Makhluk itu. Tapi kemahaan Allah Ta'ala itu makulun mahsusun, bisa dipahami, bisa juga dirasakan. Apa ini sudah bisa dicerna? Oke, saya ulangi ya. Keseluruhan makhluk itu adalah kemahaan Allah. Dari mulai adanya, wujudnya itu adanya. Terus misalnya berkaitan dengan anggota badan, berbagai fungsi anggota badan itu, berkaitan dengan warna kulit, berkaitan dengan perbedaan bahasa dan lain semacamnya, itu semua adalah kemahaan Allah Ta'ala. Kalau semua kemahaan Allah Ta'ala, betul kata seorang sufi, di mana makhluknya? Di mana makhluknya kan itu. Nah, nanti cuman dibedakan bahwa makhluk-makhluk itu berada pada kawasan nisbi, dan Allah Ta'ala itu berada pada kawasan mutlak. Nah, ketika misalnya ya, fungsi pendengaran berakhir, fungsi penglihatan berakhir. Nah, apakah kemahaan Allah Ta'ala habis sampai di situ? Oh tidak. Tidak. Berakhirnya fungsi penglihatan dan pendengaran dan lain semacamnya itu menandai adanya dimensi temporal dari makhluk. Menunjukkan adanya keterbatasan makhluk. Menunjukkan, bukan kemudian terus hilang kemahaan Allah Ta'ala hanya karena penglihatan itu hilang, pendengaran itu hilang. Oh tidak. Allah Ta'ala bisa meletakkan kemahaannya itu dan bisa mencabut kemahaannya. Gitu loh. Bisa mencabut kemahaannya. Bahkan Allah Ta'ala itu bisa melenyapkan apapun yang sudah dibikin wujud atau dibikin ada. Tetap bisa itu. Iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah itu bisa melenyapkan kalian dan menggantikan kalian dengan makhluk yang baru. Bisa. Nah, dalam hal seperti ini, maka jelas kata para sufi itu bisa dicerna. Yang konkret itu Allah, yang abstrak itu makhluk. Nah, kalau orang mengalami seperti ini, terus orang ini mengajak orang lain kepada Allah, itu yang disebut dengan da'in ilallah ala basiratin, mengajak kepada Allah Ta'ala dengan menyaksikan Allah itu sendiri. Jadi sudah bukan spekulasi, itu kepastian. Bukan spekulasi. Kalau spekulasi itu kan cuman berbekal apa? Berbekal kemungkinan. Berbekal percaya, kan itu. Itu spekulasi. Ini enggak. Ini ala basirah. Gitu. Atas dasar menyaksikan Allah Ta'ala itu sendiri. Maka juga dalam konteks seperti inilah, Allah itu dirasakan tidak pernah jauh. Jauh gimana coba? Wong setiap saat Allah memfungsikan bagian dari anggota tubuh kita kok. Jauh gimana? Ya nggak pernah jauh. Dekat, dari saking dekatnya terasa asing. Nah itu loh. Dari saking dekatnya Allah, lebih dekat dibandingkan dengan apapun kepada diri kita, sampai-sampai dirasakan berada di antah berantah. Sampai-sampai dirasakan asing, padahal tidak pernah terlepas dari kehadiran diri kita. Tidak pernah terlepas. Loh kalau terlepas, lenyap kita. Lenyap. Oh buktinya nggak lenyap kok ada. Itu berarti apa? Berarti disertai kemahaan Allah Ta'ala pada diri kita. Oke gitu ya. Disertai kemahaan Allah Ta'ala pada diri kita. Jadi ini di saving ini. Di saving. Di dalam batin kita. Kita jadikan menjadi bagian dari bawah sadar. Sehingga secara otomatis kita senantiasa menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala itu. Semakin gamblang kemahaan Allah Ta'ala itu, maka semakin samar apa yang disebut sebagai makhluk.
Ini yang disebut dengan, kalau seperti itu berarti apa? Masyin ala thariqin mustaqim. Orang yang seperti itu dikatakan berjalan di atas jalan yang lurus. Ya'rifu wa ya'rifu ghayatahu. Orang itu mengerti jalan dan mengerti puncaknya jalan. Puncaknya jalan itu apa? Ya Allah puncaknya jalan. Sebab tidak ada tujuan selain Allah. Bahkan la marma wara Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada tujuan apapun setelah Allah. Jadi istilah setelah itu juga tidak benar. Masa ada setelah Allah? Allah paling akhirnya akhir kok. Sebagaimana juga Allah paling awalnya awal. Jadi kalau orang sampai di kedudukan rohani seperti itu, orang ini senantiasa dipakai oleh Allah Ta'ala untuk kemanfaatan. Dipakai oleh Allah Ta'ala untuk kemanfaatan. Allah lah yang bermanfaat lewat orang ini. Orang ini diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain orang yang menyaksikan Allah Ta'ala pada segala sesuatu itu, kata syarahnya kitab Hikam ini ya, wa ma ada hadza minal mahjubin. Jadi selain orang-orang yang menyaksikan kehaman Allah pada segala sesuatu, mereka itu yang selain itu minal mahjubin, termasuk orang-orang yang terhijab. Orang-orang yang terhijab dari kalangan siapa saja? Kal hukama wal fuqaha, seperti para filosof, para ahli fikih dan semacamnya itu. Jadi itu mereka, para ahli fikih misalnya, berpegang kepada syariat, berpegang kepada aturan-aturan. Itu ya memang di jalan Allah dan itu kebaikan, tapi tidak ala basirah. Mengajak kepada Allah tidak dengan menyaksikan Allah. Mengajak kepada Allah tidak dengan cara menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mereka muncul ungkapan dari kalangan para mahjubin ini, orang-orang yang tidak menyaksikan Allah Ta'ala itu muncul ungkapan bahwa al-khalqu mashhudun wal haqqu ma'qulun. Makhluk-makhluk itu bisa disaksikan karena dianggap empirik. Sementara Allah Ta'ala itu hanya bisa dipahami lewat akal. Jadi nggak disaksikan katanya. Kebalikannya ini. Kenapa mereka ngambil kesimpulan seperti itu? Karena mereka tak menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Andaikan mereka menyaksikan Allah Ta'ala pada segala sesuatu, maka ungkapannya menjadi al-haqqu masyhudun. Allah Ta'ala itu disaksikan. Wal khalqu ma'qulun. Sementara makhluk itu hanya bisa dipahami dengan akal dan imajinasi. Gitu. Jadi dibalik ya, coba. Terus kita tekankan di dalam pemahaman kita, tekankan juga di dalam riyadhah kita, latihan-latihan rohani kita, fokus kita kepada hadiratnya, konsentrasi kita kepadanya. Latih dengan cara seperti itu. Lama-lama kita menjadi bagian dari jejak-jejak para wali. Jadi menyaksikan Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti itu ya, maka otomatis orang itu menyaksikan bahwa seluruh keanekaragaman ini hakikatnya tunggal. Kenapa begitu? Karena berasal usul dari yang tunggal. Berasal usul dari yang tunggal. Kalau orang menyaksikan segala sesuatu berasal usul dari yang tunggal, maka orang ini akan memperkecil adanya perselisihan dengan orang lain. Tetap saja berselisih. Nabi juga berselisih kok. Nabi berselisih dengan para penentangnya itu. Tetap saja berselisih, tapi memperkecil. Makanya kalau orang itu masih bisa di penglihatan Nabi itu masih bisa menerima petunjuk, betapapun angilnya orang itu, menentangnya orang itu, tetap oleh Nabi itu ditelateni. Ditelateni. Jadi Nabi itu tidak mudah membangkitkan adanya perselisihan. Ayo, mau apa? Enggak mudah membangkitkan perselisihan. Ditekan perselisihan itu. Ditekan perselisihan. Sehingga maksimal jangkauan Nabi sebagai petunjuk kepada umat manusia. Maksimal. Karena ketika orang itu masih bisa ditelateni sama Nabi itu. Ditelateni.
Enggak lantas kemudian ngambekin itu loh, ngambek aja. Enggak, kalau kayak gitu ya enggak bakat menyampaikan kebenaran kalau ngambek-ngambekan ya. Ngambek ya. Motong kata orang Jawa. Tindak letak laten. Ngambek. Jadi ya, bagaimana kesimpulan ini bisa berlawanan lah ya. Antara orang ma'rifat dengan para filosof dengan para ahli fikih itu loh. Bagaimana bisa berseberangan itu? Orang ma'rifat mengatakan al-haqqu masyhudun mahsusun. Allah Ta'ala bisa disaksikan, bisa diinvestigasi, bisa dirasakan. Wal khalqu ma'qulun. Sementara makhluk itu hanya bisa dipahami dan diimajinasi. Berarti yang konkret adalah Allah, gitu ya. Sementara para filosof, para ahli fikih mengatakan kebalikannya. Al-khalqu masyhudun mahsusun. Makhluk itu bisa disaksikan, bisa diinvestigasi, bisa dirasakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala ma'qulun, hanya bisa dipahami dengan akal. Kok bisa terbalik? Tak salib di meji ya toh kan kesatar. Nah, kalau yang pertama ya, kalangan orang-orang ma'rifat yang melihat Allah, yang menyaksikan Allah Ta'ala sedemikian nyata pada segala sesuatu, itu ibaratnya adalah air sungai Yufrat yang sangat jernih dan lezat, langsung bisa dikonsumsi dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, sementara golongan yang kedua ini yang menyatakan makhluk yang konkret Allah Ta'ala hanya bisa dipahami, itu seperti air lautan yang tidak pernah menghilangkan dahaga orang yang kehausan. Makin diminum, makin didera oleh dahaga. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, karena itu orang yang kedua ini, orang-orang yang menyaksikan makhluk nyata dan Allah Ta'ala itu hanya bisa dipahami karena Allah Ta'ala itu disebut abstrak, Allah Ta'ala disebut gaib. Nah, orang seperti itu masyin ala tariqin majhulin, berjalan di atas jalan yang tidak dikenal. Bukan ala siratim mustaqim, berjalan di atas jalan yang tidak dikenal. Kenapa? Karena tak menyaksikan Allah Ta'ala, tidak menyaksikan alamat yang akan dituju. Hanya berpedoman kepada apa? Berpedoman kepada dalil. Dan berpedoman kepada dalil sama seperti orang buta berpedoman kepada tongkat. Ya kalau beruntung, walaupun pakai tongkat, nyampe juga kalau beruntung. Tapi spekulasinya terlampau tinggi itu. Tapi kalau sudah menyaksikan, melihat, nah itu hampir bisa dipastikan sampai. Itulah. Terus wa yu'rafu annahu ta'ala mafqudun bil bidayah. Nah, orang-orang yang kedua ini, golongan mereka yang kedua ini yang menyaksikan makhluk nyata dan Allah Ta'ala itu abstrak, Allah Ta'ala itu gaib, orang itu mafqudun fil bidayah. Jadi menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada di awal mula perjalanan, kelak di akhirat baru bisa ketemu gitu. Jadi maujudun fin nihayah, akhirnya ketemu juga, akhirnya menyaksikan juga di akhirat. Sekarang enggak mungkin. Itu yang disebut mafqudun fil bidayah, tidak merasakan kemahaannya di awal mula perjalanan, merasakan nanti akhirnya. Terus kalau seperti itu, da'in ilallahi ala taklid, mengajak orang kepada Allah berdasarkan taklid. Kok begitu? Ya itu contohnya, itu loh. Berdasarkan taklid, bukan berdasarkan penglihatan. Beda toh? Beda. Orang yang menuju satu alamat dan orang itu sudah bolak-balik sampai di alamat, beda dengan orang yang baru tahu alamat itu dari tulisan, beda. Kalau yang pertama langsung menuju karena sudah bolak-balik ke sana. Nah, kalau yang kedua
masih berpedoman kepada Google Map dan diperosok-perosokkan kemana-mana. Dulu saya pernah diundang di YIN Salatiga, dijemput dari sana. Saya tanya, pernah ke Jogja? Oh, sering saya ke Jalan Bantul. Oke, saya yakin sudah. Ternyata berangkat ke Salatiga pakai Google Map, dibawa ke jalan makin sempit, makin sempit, makin sempit. Akhirnya ketemu jembatan, mobilnya nggak muat. Isi gitu deh ya. Kenapa? Karena belum tahu alamat itu. Hanya berdasarkan petunjuk-petunjuk, berdasarkan dalil-dalil. Ke sana, setelah belokan ke sana, ke sana, ke sana. Itu. Ke sana kemana? Coba. Jadi mengajak kepada Allah Ta'ala berdasarkan taklid, ikut-ikutan. Wal jahalah dan bodoh. Artinya apa? Tidak tahu betul alamat yang dituju itu. Ngajak orang tapi, ayo, ayo, ayo. Loh, kamu tahu alamatnya? Ayo kita sambil cari-cari. Ya nggak tahu juga kalau begitu toh. Oh, ya. Coba yang tadi yang sudah sedemikian gamblang itu, coba terus kita renungi, terus coba kita rasakan, coba apa betul-betul ada diri kita. Tidak ada satupun bagian dari bagian tubuh kita, jasad kita ini yang di situ tidak ada kemahaan Allah, nggak ada. Apa kita bisa mengalirkan darah dalam tubuh kita sendiri, Pak? Menggerakkan denyut nadi, apa bisa? Menciptakan adanya penglihatan, pendengaran, apa bisa? Enggak ada. Menumbuhkan rambut walaupun 1 inci, bisa, Pak? Enggak bisa. Ini semuanya kemahan Allah Ta'ala. Kenapa kok tidak terkagum-kagum? Oh, Allah Ta'ala itu hadir pada diri kita kok. Kok tidak terkagum-kagum? Tabir apa gerangan yang sudah menutupinya? Kan gitu. Walaisal murad wallahu alam bisawab. Insyaallah bisa kita lanjutkan besok bab ini. Moga-moga kajian kita senantiasa manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga Allah memberikan kasyaf kepada kita sehingga kita bisa menyaksikan hadiratnya. Moga-moga sisa umur kita semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan diberi umur yang panjang di dalam kebaikan dan kemuliaan. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.